ada satu nama yang mungkin jarang disebut di sawah, tapi pengaruhnya tuh sampai ke akar tanaman budidaya kita. Dia adalah Ford Foundation. Secara administratif, yang mengusulkan pendirian FPUB ini adalah tokoh-tokoh di daerah Malang, seperti Yayasan Perguruan Tinggi di Malang. Tapi Ford Foundation adalah yang mewarnai kampus tersebut sejak lahir. Pada masa awal berdirinya di tahun 1960-an. Pernah mikir nggak, kenapa setiap tahun triliunan rupiah uang negara itu lari ke pupuk subsidi yang tujuannya memberi faktor produksi yang murah? Tapi petani kita tuh sering kesulitan alias banyak yang masih miskin. Jangan-jangan subsidi ini bukan hadiah buat petani, tapi diet paksa dari pabrik pupuk. Selamat datang kembali di Agri Ace, saya Yoga, petani kota. Ingat, lahan terbatas bukan alasan kita untuk tidak berkarya. Kembali ke perihal pupuk subsidi ini. Jadi pemerintah tuh memang tetap menggunakan jalur BUMN sebagai produsen utama. Jadi skema subsidi harga yang reguler pemerintah tidak membeli dari perusahaan swasta. Tapi ada skema lain yang terkadang melibatkan swasta seperti bantuan pemerintah atau hibah. Melalui Kementerian Pertanian, pemerintah ini kadang mengadakan program bantuan benih atau pupuk gratis. Jadi bukan skema subsidi langsung ya di toko atau kios. Dalam pengadaannya, barang yang harus melalui tender ini, ya tender terbuka ini, perusahaan swasta boleh ikut sebagai penyedia barang. Nah, kemudian agar subsidi ini tepat sasaran, prosesnya itu mengikuti alur yang ketat. Jadi kalau misalnya Sobat Agri itu ada yang belum tahu ya, gimana sih kok petani bisa beli pupuk subsidi ini ya? Nah ini alurnya. Jadi ada yang namanya ERDKK atau Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Nah, petaninya ini harus terdaftar dulu dalam kelompok tani dan masuk dalam sistem database pemerintah. Jika tidak terdaftar, ya petani nggak berhak membeli pupuk subsidi. Ya, di situ kita bisa lihat prosedurnya nih. Saya kasih gambar prosedurnya. Nah tuh ya, kalau Sobat Agri bisa lihat ya, datanya itu berupa usulan kebutuhan pupuk bersubsidi. Format uploadnya itu harus bentuk Excel. Kemudian input dibatasi oleh dosis rekomendasi per komoditas per kecamatan. Jadi kalau satu kecamatan itu komoditasnya jagung gitu ya, ya udah dibatasi aja untuk kebutuhan jagung berapa sampai mereka panen. Setelah itu ada penginputan atau usulan kebutuhan dimulai dari admin kecamatan, kabupaten, ya, kemudian laporan ke provinsi sampai laporan ke pusat. Kemudian tampilan data ini dicetak, ya, usulan kebutuhan per petani ini. Setelah itu baru verifikasi dan validasi, berjenjang sampai tingkat kepala dinas. Setelah itu baru master data wilayah sesuai update data Kemendagri 2025. Nah, data yang sudah disahkan oleh Kadis tidak bisa diedit kembali. Jadi data itu sudah benar sebelum dikirim dan bisa dilakukan verifikasi di tingkat Kadis. Sampai di sini untuk daftar petaninya tuh harus melek teknologi ya pastinya ya. Dan sudah bisa dipastikan segmen petani seperti apa yang bisa aplikasi. Jelasnya bukan petani yang apa ya, yang yang tidak melewati wajib belajar 9 tahun pastinya ya. Jadi petaninya itu harus petani yang benar-benar terdidik. Atau mungkin ada ya cara lain ya dengan menggunakan kartu tani atau KTP. Jadi penyalurannya dilakukan melalui pengecer resmi di kios pupuk lengkap atau KPL. Dengan menggunakan kartu tani atau verifikasi KTP untuk memastikan bahwa yang membeli adalah petani yang berhak. Jadi habis itu ada kartu tani. Nah, persyaratan lengkap pembuatan kartu tani itu seperti ini. Pastinya warga negara Indonesia ya, jadi petani yang warga negara Indonesia. Setelah itu petaninya tetap harus ikut kelompok tani, ya tergabung dalam kelompok tani resmi. Balik lagi, ERDKK, jadi terdaftar dalam sistem elektronik rencana definitif tadi, ya untuk mendapatkan pupuk subsidi. Habis itu baru mengajukan dokumen lahan, bukti kepemilikan tanah, sertifikat atau bukti sewa, atau surat tanah.
Jadi petani itu harus bisa menunjukkan itu untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi. Tapi belum selesai, masih ada lagi. Ada namanya administrasi yang harus dilengkapi, seperti foto KTP. Hmm, aduh, foto KTP. Fotokopi KTP maksud saya tuh. Kok bisa ya? Terus ada kartu keluarga atau KK. Nah, setelah itu pendataan. Jadi petani tadi itu melapor ke kelompok taninya dan petugas penyuluh lapang itu datang untuk mengecek. Ya, setelah itu baru diverifikasi. PPL akan melakukan verifikasi luas lahan komunitas lalu mengunggah data itu ke sistem. Baru nanti ada yang namanya penerbitan. Jadi petani yang bersangkutan tuh hadir ke BRI unit desa atau bank yang ditunjuk dengan membawa KTP untuk verifikasi data dan pembuatan rekening serta kartu tani. Kebayang nggak tuh? Ngantri di kantor cabang pembantu di unit desa itu ngantrinya kayak apa? Soalnya saya pernah kayak gitu. Setelah semua sudah dilalui, barulah petani itu bisa beli yang namanya pupuk subsidi. Ya, nanti pihak pabrik itu akan mendapatkan yang namanya bukti distribusi ya, verifikasi validasi. Nanti dia bisa baru apa ya, baru bisa menagih ke pemerintah kalau ini loh sudah ada kuotanya yang beli gitu ya. Selain itu, selain kartu tani itu juga ada wacana ya yang berusaha merubah jadi subsidi langsung tunai atau SLT kepada petani yang membutuhkan ya. Jadi skema ini pemerintah tidak lagi membayar ke produsen melainkan mentransfer uang atau saldo langsung ke rekening kartu petani agar bisa membeli pupuk dengan harga pasar. Tapi skema ini tuh masih belum meluas ya, jadi masih apa ya masih terpaut harga yang sebelum-sebelumnya yang selama ini sudah dilakukan. Jadi gini intinya teman-teman, panjang, ribet, dan banyak trial errornya. Udah gitu tuh kayak kita itu ya atau petani itu kayak ngantri barang gratisan, padahal enggak. Kita ini masih ngeluarin uang juga. Yang kita dapatin itu ya cuman apa ya? Potongan harga, cuman potongan harga rabat. Ya. Itu juga masih rawan yang namanya permainan. Nih saya kasih tahu ya. Tahu nggak? Di dunia pertanian itu yang paling kreatif itu bukan pemuliaan benih, tapi oknum distributor pupuknya. Kenapa? Ini saya kasih tahu ya. Mereka tuh jago banget operasi plastik. Malamnya itu karung datang dengan tulisan besar pupuk bersubsidi. Besoknya itu berubah itu karung. Karung yang tadi tulisannya itu barang dalam pengawasan berubah jadi barang polos. Harganya ya jelas non subsidi. Nanti kalau sudah begitu apa ya? Hebatnya itu dia itu nggak berhenti di sawah petani, melainkan ke perkebunan-perkebunan besar. Nah ini RDKK tadi yang saya jelaskan itu ya, katanya itu adalah sistem distribusi yang paling tepat sasaran. Tapi di lapang itu sering sekali terjadi kasus yang beda. Contoh, ada warga yang sudah meninggal sekitar 5 tahun yang lalu. Ternyata sistemnya itu dia masih rajin beli pupuk tiap musim tanam. Kuat banget dia itu. Sampai di alam kubur aja dia itu benar-benar masih suka bertani. Ada lagi yang orang nggak punya tanah sejengkal pun, itu namanya itu terdaftar dan bisa beli pupuk subsidi. Sementara petani yang benar-benar petani yang punya lahan ya, yang harus kepanasan, yang harus mainan lumpur, itu mereka itu apa ya? Selain verifikasi yang berlibat itu mereka juga ternyata harus disuruh beli paket wajib tambahan, ya, yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Kalau nggak beli paketnya ya subsidinya nggak dikasih. Itu dagangnya itu udah kayak malak. Itu udah kasus apa ya sebenarnya tuh kasus yang jadi rahasia umum ya selama ini ya. Setelah itu ada juga yang namanya head ya, harga terserah kios. Pemerintah bilang head itu murah, tapi coba deh cek di kios-kios. Ada aja alasannya buat naikin harga. Dari mulai biaya angkut lah, buat uang rokok kuli lah, buat bongkar lah, buat admin lah, ya semacam-macam lah. Head itu di lapang kepanjangannya itu bukan harga eceran tertinggi, tapi harga eceran terserah. Terserah yang punya kios, terserah yang punya backingan. Terus petani bisa apa? Mau lapor? Gak bisa. Kadang yang lapor itu malah yang dilaporkan itu ya suka ngopi bareng sama yang punya stok.
Kemudian ada skenario langka tapi ada. Ketika petani lagi butuh-butuhnya buat pemupukan, pupuk itu tiba-tiba menghilang di telan bumi. Tapi ajaibnya begitu nyerah, ya udahlah pakai pupuk non subsidi lah yang harganya mahal lah, atau barangnya tuh ada di depan mata. Ternyata pupuk itu cuma butuh stimulan berupa uang, ya, uang yang lebih banyak biar mau menampakkan diri. Nah, ini namanya manajemen psikologi, bikin kita panik biar harga mencekik dan terlihat menarik. Tapi gini ya, teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mikir, oh ya berarti harus diatur lagi nih distribusinya supaya lebih tepat, harus dibuat peraturan baru nih supaya subsidinya itu nggak salah. Sobat Agri harus tahu ya, mau dirubah seperti apapun aturannya ya, mau verifikasi, validasi, pendataan, penertiban, kenyataannya uang subsidi itu ya teman-teman nggak pernah mampir di kantong petani. Uangnya itu langsung nggak langsung ditransfer kilat dari pemerintah ke produsen atau BUMN. Petani itu cuma dapat potongan harga. Jadi yang dipastikan aman itu adalah operasional pabriknya. Mau laku apa enggak, mau produknya itu ada atau enggak, bukan kesejahteraan petaninya yang diutamakan. Bayangkan, kita disuruh ngantri pakai kartu ini itu divalidasi sana sini ujung-ujung cuma dapat diskon. Sementara pabriknya uangnya langsung dari negara. Adil apa enggak? Nah, pertanyaannya nih, kita ini lagi nyelamatin petani atau lagi nyuapin raksasa industri? Makanya di channel ini, saya itu selalu mengedepankan untuk riset mandiri. Kita bikin fermentasi, kita olah limbah sekitar, bahkan uh, untuk hama aja saya olah. Tujuannya satu, biar kita tuh nggak gampang disandra. Yang mau drama pupuk ya silakan drama pupuk sana. Biarkan mereka tuh main sulap. Kita main ilmu pengetahuan. Tapi teman-teman, poinnya adalah kenapa kita tuh jadi kecanduan yang namanya bahan kimia sih? Jadi kita harus mundur dulu nih. Di tahun 1960-an, ada satu nama yang mungkin jarang disebut di sawah, tapi pengaruhnya tuh sampai ke akar tanaman budidaya kita. Dia adalah Ford Foundation. Ada tokoh namanya Henry T. Hilt, Presiden Ford Foundation tahun 1956 sampai 1965. Di bawah kepemimpinan Hilt, Ford Foundation itu mulai fokus besar-besaran pada pembangunan bangsa di negara dunia ketiga. Dia yang menyetujui kucuran dana hibah untuk pengiriman dosen-dosen ke Amerika, termasuk dosen dari Indonesia. Nah, perannya itu dia membiayai otak para pengajarnya agar sinkron dengan model pertanian Amerika yang sangat bergantung pada input sintetik atau yang disebut dengan revolusi hijau. Kemudian ada Douglas Ensminger. Kurikulum pertanian kita disulap jadi modern. Dia adalah direktur Ford Foundation untuk wilayah India dan Asia Tenggara. Ensminger ini adalah tokoh kunci yang sangat percaya bahwa masalah kelaparan di Asia hanya bisa diselesaikan dengan teknologi kimia dan mekanisasi. Dia yang mendorong kolaborasi antara yayasan pemerintah dan universitas untuk menciptakan ekosistem pertanian yang modern. Namun ketergantungan pada bahan kimia. Tapi balik lagi pertanyaannya, modern itu versi siapa? Versi Amerika? Ya, halus ya caranya ya. Mereka nggak jualan pestisida kayak sales keliling, tapi mereka jadi arsitek sistem yang membiayai dosen-dosen, ya dosen-dosen terbaik kita untuk kuliah ke Kentucky atau Wisconsin. Pulang-pulang dosen-dosen itu membawa ideologi baru bahwa bertani itu harus pakai input kimia. Nah, kalau pengajarnya sudah siap, diajarkannya di mana? Ya di kampus-kampus besar seperti IPB, Erlangga, bahkan sampai ada pendirian Fakultas Pertanian Brawijaya. Fakultas Pertanian Brawijaya secara resmi berdiri tanggal 10 November 1960. Di tahun-tahun awal, ya, mereka kerjasama dengan internasional. Ya memang ya, itu membantu sekali transisi FPUB dari fakultas swasta menjadi fakultas negeri di bawah naungan Universitas Erlangga. Hingga akhirnya berdiri mandiri di bawah Universitas Brawijaya tahun 1963. Secara administratif, ya administratif,
Yang mengusulkan pendirian FPUB ini adalah tokoh-tokoh di daerah Malang, seperti Yayasan Perguruan Tinggi di Malang. Tapi Ford Foundation adalah yang mewarnai kampus tersebut sejak lahir pada masa awal berdirinya di tahun 1960-an. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Saya tidak menyudutkan ya, karena saya sendiri tumbuh di FPUB Brawijaya. Nah, kampus-kampus besar tadi tanpa sadar menjadi wadah penyebaran paradigma ini. Mahasiswa diajari kalau benih unggul itu manja, tanda kutip. Dia harus makan urea sekian kilo, dia harus minum pestisida merek X sekian. Kalau enggak ya gagal panen. Kita nggak cuma diajari cara bertani, kita diajari cara ketergantungan. Apa aja tuh contoh-contoh produknya? Mungkin Sobat Agri mau tahu ya, seperti ini. Monsanto, ya, kini diakuisisi Bayer. Ini adalah pemain utama yang paling legendaris. Pada era tersebut, Monsanto sangat gencar memperkenalkan teknologi pestisida dan herbisida. Salah satu yang paling fenomenal adalah pengembangan bahan kimia berbasis organofosfat. Di Indonesia, pengaruh mereka masuk melalui program intensif pertanian yang mengajarkan petani bahwa gulma harus dibasmi total dengan bahan kimia agar tidak berebut nutrisi pada varietas baru. Jadi memang salah satu mata kuliah saya itu dulu ada yang namanya aplikasi pestisida. Itu kok nggak salah 3 SKS. Ya, saya nggak tahu zaman sekarang tuh masih ada apa enggak ya mata kuliah itu ya. Kedua itu ada Dow Chemical dan DuPont. Dua raksasa kimia asal Amerika ini adalah produsen utama pestisida, pestisida sintetik ya. Jadi pasca Perang Dunia II, produk-produk mereka itu awalnya digunakan untuk kepentingan militer, seperti pembasmi serangga di barak atau herbisida untuk membuka jalur hutan. Nah, kemudian ini dialihkan menjadi produk pertanian. Dow itu dikenal dengan produk-produk insektisidanya yang sangat kuat. Sementara DuPont memperkenalkan berbagai jenis fungisida dan herbisida yang menjadi standar pengajaran di Universitas Pertanian saat itu. Jadi mirip celluloid cotton ya. Celluloid cotton itu adalah bahan kapas. Ini 5 kali lebih kuat daripada kapas biasa ya, dan jauh lebih murah. Ini diproduksi awalnya untuk perlengkapan Perang Dunia I. Nah, ini perusahaan yang memproduksi celluloid cotton ini adalah Kimberly-Clark. Jadi selama Perang Dunia ini digunakan besar-besaran untuk pembalut luka ya, buat tentara yang cedera atau untuk masker gas. Jadi dalamnya gas itu sebagai penyaring. Kemudian setelah perang berakhir tahun 1918, Kimberly-Clark ini memiliki surplus stok celluloid cotton yang sangat besar. Karena pesanan militer kan otomatis berhenti ya, perangnya selesai. Mereka kemudian mengolah kembali ide dari perawat untuk meluncurkan produk bernama Kotex. Dari sini kita udah tahu Kotex, singkatan dari Cotton Like Texture, pada tahun 1920. Sebagai pembalut wanita sekali pakai pertama yang sukses secara komersial. Jadi apa ya? Mungkin berangkat dari kesuksesan surplus stok ini ya, mereka tuh mengulanginya, cuman kali ini produknya itu lebih kepada racun. Menarik ya. Awalnya ditaruh di atas, di hidung, kemudian ditaruh di mulut bawah. Oke, lanjut ya, merek-merek tadi ya. Ada yang namanya juga American Cinnamon. Merek ini mungkin nggak terdengar ya, atau nggak terlalu terkenal ya. Tapi dulu tahun 1950-an sampai 1960-an, mereka adalah pioneer dalam penyediaan pupuk kimia sintetik dan pestisida sistemik. Produk mereka itu masuk seiring dengan diperkenalkannya benih IR8 atau padi ajaib di Filipina, yang merupakan hasil riset yang didanai Amerika. Padi ini ya, ini haus akan input kimia yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan seperti American Cinnamon. Oh ya, Ford Foundation juga bersama Rockefeller Foundation adalah penyokong utama berdirinya IRRI atau International Rice Research Institute. Jadi di Filipina ini mereka melahirkan varietas baru, padi unggul seperti IR8. Menarik sih ya. Jadi padi itu bukan kayak produk utamanya, melainkan seperti varian. Jadi kayak kita mau beli komputer ya, kalau beli komputer itu berarti kita harus beli softwarenya juga. Kalau enggak nanti komputernya nggak berfungsi. Sama, kita beli rumah, nah kita harus beli isinya rumah itu yang harganya juga mungkin hampir sama seperti harga rumahnya.
Kalau nggak gitu ya rumahnya nggak berfungsi. Seperti itu kira-kira. Kemudian ada Chevron, ya, melalui lini kimianya. Mungkin kita lebih mengenal Chevron di sektor minyak, ya dulu Caltex ya di Riau. Tapi mereka juga memiliki divisi kimia pertanian yang kuat. Mereka menyediakan bahan baku dasar untuk pembuatan pestisida yang kemudian dikemas atau ya didistribusikan di Indonesia. Seiring dengan pembukaan keran investasi asing di era Orde Baru. Jadi, pertama, melalui beasiswa kurikulum, ya seperti yang saya bahas tadi. Dosen-dosen dikirim ke Kentucky atau Wisconsin belajar menggunakan alat dan bahan dari merek-merek tersebut. Saat pulang ke Indonesia, itulah yang mereka ajarkan kepada mahasiswa. Kemudian ada proyek pilot. Pemerintah sering mengadakan demo ya menggunakan paket lengkap benih USA atau IRRI plus pupuk urea plus pestisida merek USA. Petani yang melihat hasilnya melimpah secara instan akhirnya teracuni untuk beralih dari cara organik menjadi cara revolusi hijau. Dengan pola pikir uniknya tadi ya, bukan sebagai dagangan di toko, melainkan sebagai bagian dari paket teknologi yang diasosiasikan lewat jalur pendidikan dan bantuan pemerintah. Jadi aneh ya. Sementara tahun 1958 Amerika mulai ramai masalah sintetik, ya. Indonesia malah bikin bahan sintetik sebagai bagian dari sistem wajib pertanian. Saya nggak tahu ini kebetulan atau memang ada kepentingan sendiri. Ini ya, bagian yang bikin saya merinding itu adalah di Amerika tahun 1958 muncul amandemen Delaney. Intinya, kalau bahan kimia yang diaplikasikan untuk pertanian itu terbukti memicu kanker, maka dilarang masuk ke makanan manusia. Ilmuwan Amerika itu udah mulai khawatir ya, udah mulai panik lihat burung ikan yang mati secara massal karena residu pestisida. Para ahli biologi mulai melaporkan fenomena yang aneh hingga pertengahan 50-an. Kematian massal burung ikan di era itu disemprot pestisida secara rutin di wilayah tempat mereka itu hidup. Nah, ilmuwan ini mulai memahami bahwa pestisida itu tidak hilang gitu aja. Jadi, melainkan mengendap di lemak hewan dan semakin terkonsentrasi saat naik ke puncak rantai makanan atau bioakumulasi. Ya, kalau teman-teman belum tahu ya, kalau kita semprot pestisida itu kan kita tidak boleh melawan arah mata angin ya. Jadi kalau angin dari sana, ya kita berarti nyemprotnya nggak boleh ke sana, tapi kita harus ke arah sana, gitu. Menandakan apa? Bahwa pestisida itu bahaya sekali untuk manusia, bahkan yang individunya itu besar. Setelah itu, berdasarkan data sejarah mengenai revolusi hijau dan pengaruh lembaga donor seperti Ford Foundation dan Rockefeller Foundation di era 1950-an hingga 1960-an, merek-merek dari Amerika Serikat memang mulai masuk secara sistemis di Indonesia. Logikanya gini, di rumahnya sendiri mereka lagi rajin bersih-bersih karena sadar akan bahayanya. Tapi anehnya, di saat yang sama, merek-merek ini justru masuk ke Indonesia lewat paket bantuan. Jadi kita nih kayak dijadikan pasar baru buat barang yang di negaranya sudah mulai dipertanyakan. Apakah kita ini dianggap laboratorium raksasa? Atau memang ada rencana supaya produk pertanian kita tuh nggak bisa bersaing di pasar internasional karena masalah residu? Efek sampingnya sampai sekarang, gara-gara pupuk subsidi, pemerintah merasa punya hak untuk menentukan harga eceran tertinggi. Hasilnya apa? Petani kita jadi price taker. Cuman bisa pasrah, terima harga yang ditentukan orang lain. Nah, ini beda ceritanya kalau kita tuh jadi pertanian organik ya. Atau kita riset pupuk mandiri. Karena mereka karena nggak pakai barang subsidi, ya pemerintah nggak punya alasan untuk mengatur harga. Mereka adalah seorang price maker. Jadi gimana nih? Kita lebih baik tetap di subsidi pupuk, ya, input, atau kita subsidi outputnya, atau yang disebut dengan subsidi panen. Jadi gini, ya kalau mau uang itu langsung ke petani ya, sebaiknya subsidi itu kan langsung ke outputnya ya, maksud saya seperti itu ya. Jadi harus ada industri pengolahan hasil pertanian yang milik pemerintah, terus wajib beli dari petani lokal, kemudian bukan dari korporasi besar, ya. Ini yang namanya subsidi panen, kalau saya bilang begitu. Pemerintah menjamin pasarnya ada, harganya jelas, uangnya langsung ke petani,
dan dibeli dengan harga yang manusiawi. Jika sistem ini jalan, petani nggak perlu lagi repot atau ngemis pupuk subsidi yang ribet, yang distribusinya juga rawan, malah jadi mainan distributor. Ya, petani cukup fokus bertani yang sehat karena negara sudah siap beli hasil panennya dengan harga yang baik, ya, yang fair. Sebenarnya program kemarin yang rame itu makan bergizi gratis, menurut saya tuh hampir menyentuh uh, subsidi panen ini. Karena apa? Karena pasarnya itu diwajibkan secara distrik, ya, dan harian. Hanya saja, kenapa anggarannya itu dibebankan pada Kemendiknasmen, ya, Kementerian Pendidikan. Kenapa anggaran dibebankan pada Kementerian Pendidikan yang mengambil hak guru dan murid? Walaupun sekarang pengelolaannya kini dipusatkan pada BGN, Badan Gizi Nasional, tetap saja anggaran yang 2026 ini saya baca pemerintah mengalokasikan sekitar 335 triliun untuk program MBG dan 223,6 triliunnya itu bersumber dari relokasi atau pemanfaatan pos anggaran fungsi pendidikan. Jadi hal ini kemarin itu sempat menjadi perdebatan, ya, diskusi mengenai dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Namun pemerintah menegaskan bahwa ini adalah investasi sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Oke. Kalau menurut saya, sebaiknya sih dana tersebut itu dialihkan pada Kementerian Pertanian dengan kolaborasi kementerian-kementerian yang menerima manfaat, ya, seperti MBG di penjara. Kerjasamanya ya dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena orang lapas kan nggak sekolah, jadi buat apa mengambil dana dari Kementerian Pendidikan? Kalau tujuannya ketahanan pangan nasional, kenapa anggaran Kementerian Pertanian 2026 aja cuma 40,14 triliun? Dengan anggaran 4,6 triliunnya itu cuma untuk penyuluhan dan regenerasi petani muda. Sementara belanja pegawainya aja itu 6,9 triliun. Ini kan sama seperti anggaran 7,1 triliun itu untuk SDM pendukung di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional. Itu loh, untuk yang kerja di dapur itu loh. Jadi kan hampir 2 kalinya dari anggaran regenerasi petani muda. Malah lebih besar. Terus sementara untuk anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan itu cuma 13 triliun. Bayangin aja, itu kok nggak ada petani, itu dapur kosong itu. Kecuali kalau mereka itu ngambil dari perkebunan besar. Karena apa? Mereka kan punya yang namanya itu kuota harian yang harus dipenuhi buat masak. Jadi nanti jatuh-jatuhnya itu sama aja seperti subsidi pupuk. Petani itu cuma jadi nonton. Sementara raksasa industrinya itu tetap aja disuapin sama anggaran negara. Intinya program ini itu sebenarnya bisa jadi pasar pangan yang bagus. Tapi PR-nya masih banyak. Agar anggarannya juga nggak terbuang sampai ke penerima manfaatnya dengan layak dan bukan sebagai proyek profit harian bagi pengelolanya. Jadi, teman-teman, kalau hari ini tanah kita makin keras, biaya tanah makin mahal, tapi dompet petani itu makin tipis. Mungkin itu bukan sekedar nasib. Itu adalah desain sistem yang sudah dirancang sejak kakek nenek kita itu masih kuliah dulu. Kita selama ini bukan cuman beli pupuk. Kita juga sebenarnya ketergantungan. Karena intronya dibawa oleh orang-orang yang dihargai di masyarakat waktu itu, yaitu para insinyur. Dia kedudukan disebutnya insinyur, bukan sarjana. Jadi terbentuklah pola pikir apa yang melewati universitas itu adalah teknologi advance yang tidak terbantahkan. Ya, tapi ya namanya kampus ya, isinya kan orang-orang yang pintar semua ya. Mereka semua adalah ilmuwan. Mereka juga pasti kan punya komparasi, ya, dan berusaha memperbaiki ilmu yang lebih baik untuk jangka panjangnya. Dengan kembali menggalakkan riset pertanian organik, walaupun sekarang itu kerja mereka tuh jadi lebih keras karena pola pikir masyarakat tuh lebih susah untuk dirubah. Apalagi respon organik tidak simsalabim langsung jadi bagus, itu enggak, dibanding dengan pupuk sintetik. Jadi kalau sistemnya itu belum berpihak, maka riset mandiri dan pupuk organik itu adalah jalur ninja kita untuk merdeka dari jebakan industri. Dan program makan bergizi gratis pun juga sebenarnya punya potensi bagus jadi penyelamat. Maka kita juga harus mengawasi itu. Kenapa? Itu bisa menyerap hasil dari petani lokal. Bukan malah membebani anggaran pendidikan atau jadi panggung baru kooperasi besar. PR kita masih banyak.
Tapi setidaknya kita itu tahu siapa yang benar-benar kita selamatkan setiap kali kita melihat isi piring nasi kita. Jadi gimana teman-teman? Apakah anggaran 2026 ini sudah pro petani atau masih pro birokrasi? Mari kita diskusikan hasil variabel Anda di kolom komentar. Saya Yoga Agries, sampai jumpa di bahasan berikutnya. Jangan lupa tanah yang sehat itu nggak butuh janji manis, dia cuma butuh nutrisi yang jujur.